begitu pula tentang akidah yang berkaitan dengan hari akhir. Ini akan menjadi faktor terbesar membuat kita semangat beribadah dan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Makanya jemaah sekalian, ayat-ayat yang pertama turun dan mayoritas ayat yang turun di kota Makkah di masa awal-awal Islam, di masa-masa penguatan keimanan, itu mayoritasnya terkait dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ketika keimanan ini sudah kokoh, barulah di kota Madinah turun ayat-ayat tentang hukum. Karena para sahabat sudah kuat imannya, sudah siap untuk menjalankan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Dan ini metode dakwah yang baik, metode dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan dulu keimanan mereka. Kalau langsung disuruh untuk melakukan sejumlah hukum-hukum, maka mereka akan merasa berat. Kenapa? Imannya masih lemah. Ketika iman mereka sudah kuat, terutama iman kepada Allah dan hari akhir, turun semua hukum, tidak ada satupun yang mereka tolak. Tidak ada satupun yang mereka merasa berat untuk mengamalkannya. Tidak ada satu larangan pun yang mereka berat untuk meninggalkannya. Sampai-sampai jemaah sekalian, ketika turun ayat-ayat tentang khamar, ada di antara para sahabat ketika itu masih pegang botol, masih sambil nenggak minuman khamar. Ketika tahu sudah turun ayat tentang khamar, langsung mereka lempar botol-botol mereka, langsung mereka pecahkan bejana-bejana mereka, dan mereka buang seluruh khamar mereka. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada tawar-menawar lagi. Beda dengan sebagian orang yang masih lemah keimanan, padahal sudah punya niat untuk hijrah, tapi masih maju mundur. Kenapa? Kurang keimanan. Maka disinilah jemaah sekalian, penting untuk menguatkan keimanan. Begitu pula para wanita sahabiat, para wanita di zaman Nabi SAW, ketika turun perintah untuk berhijab, yang mereka lakukan adalah langsung memotong-motong kain-kain mereka yang ada di rumah, langsung dibuat hijab. Tidak tunggu lama, langsung saat itu juga. Karena mereka sudah siap, keimanan mereka kokoh, keimanan mereka sudah kuat. Inilah jemaah sekalian, pentingnya kita membahas keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Kita mulai dengan tiupan sangkakala. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita akan datang hari kehancuran. Hari ketika malaikat yang ditugaskan untuk meniup as-sur, meniup sangkakala, telah diperintahkan untuk meniupnya. Maka yang terjadi ketika itu akan hancur semuanya dan mati seluruh makhluk kecuali yang Allah kehendaki. Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah makhluk yang di langit, yaitu para malaikat, dan makhluk yang di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Inilah jemaah sekalian, tiupan pertama. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup yang kedua. Fa idahum qiyamu yanzurun. Maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu pengadilan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita akan ada dua tiupan. Tiupan yang pertama mematikan, dan tiupan yang kedua membangkitkan kembali. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, karena ada sebagian ulama mengatakan tiupannya ada 3. Yang pertama membuat pingsan, yang kedua baru mematikan, yang ketiga menghidupkan kembali. Namun dalil-dalil menunjukkan pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah
2 kali tiupan. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Di antara dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu yas'aquna yaumal qiyamah, fa akunu awwala man yufiq." Manusia akan dimatikan pada hari kiamat, dan aku yang pertama dibangkitkan. Kemudian jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala? Maka yang beliau lakukan hari ini adalah beliau sudah siap-siap. Beliau sudah bersiap untuk meniup sangkakala tersebut. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tarafa sahibis sur munzu wukila bihi musta'idun yanzur nahwal arsh." Sesungguhnya pandangan mata malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, sejak beliau ditugaskan atau ditetapkan oleh Allah yang akan bertugas meniup sangkakala, maka beliau telah bersiap terus memandang ke arah arsy. Tidak pernah sekedip mata pun yang beliau lakukan. Tidak pernah beliau mengedipkan matanya walaupun hanya sekali. Makhafata an yu'mara qabla ayartadda ilaihi tarafuhu. Karena beliau takut tiba-tiba diperintah oleh Allah sebelum matanya terbuka. Ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Karena matanya terus terbuka, tidak pernah berkedip. Kata Nabi SAW, andai kita bisa melihat kedua matanya bagaikan 2 bintang yang berkilauan. Matanya tidak pernah berkedip karena takut. Ketika matanya berkedip, belum sempat kembali, sudah diperintahkan oleh Allah dan dia tidak melihat perintah tersebut. Nah, subhanallah, ini menunjukkan juga kepada kita jemaah sekalian pelajaran yang sangat agung, yaitu tentang keagungan Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menciptakan malaikat yang gagah perkasa, tidak merasa capek. Bayangkan jemaah sekalian, sejak beliau ditugaskan, beliau sudah terus melihat ke arah arsy, matanya tidak pernah berkedip, dan mulutnya sudah berada di depan sangkakala tersebut. Tinggal menunggu perintah Allah. Allah maha mampu menganugerahkan kepada para malaikat kekuatan dan kemampuan yang sempurna untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Para malaikat yang perkasa itu takut kepada Allah, maka kita yang sepatutnya lebih takut lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam hadis ini juga dikatakan beliau melihat ke arah arsy. Kenapa melihat ke arah arsy? Karena malaikat punya keimanan Allah di atas arsy. Dan malaikat gak mungkin salah beriman. Malaikat tidak mungkin salah beriman. Oleh karena itu, mengimani Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk, tanpa membutuhkan makhluk sedikit pun, di atas langit yang ketujuh, adalah keimanan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta ijma' ulama, ijma' sahabat, termasuk imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Tidak ada satupun dari kalangan sahabat atau imam yang 4 ini yang tidak mengatakan Allah di atas arsy, Allah di atas langit yang ketujuh, di atas seluruh makhluk. Tidak ada yang pernah mengatakan Allah di mana-mana atau tidak di mana-mana. Begitu pula ini adalah akidah yang sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang selamat. Fitrah manusia sudah Allah ciptakan mengimani Allah di atas. Ketika kita berdoa, secara otomatis hati kita mengarah ke atas karena memang Allah di atas. Inilah yang dilakukan oleh malaikat yang Allah tugaskan meniup sangkakala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam At-Tirmidzi
Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qaran al-qaran." Bagaimana aku bisa hidup berleha-leha, bernikmat-nikmat, sementara malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala, dia sudah bersiap untuk melakukannya. Mulutnya sudah berada di depan sangkakala tersebut. Wahana jabhatahu wa asgha sam'ahu. Dan beliau hadapkan wajahnya kepada Allah, ke arah arsy, dan beliau selalu mempersiapkan pendengarannya. Yantadhiru an yu'mar an yanfukha fayanfukh. Yang dia lakukan selalu menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup, maka dia telah siap untuk meniup. Qala al-muslimun, kaum muslimin kemudian berkata kepada Nabi SAW, "Fa kaifa naqul ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang baiknya kita baca? Maka Nabi SAW mengatakan, "Qulu," bacalah, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina." Inilah jemaah sekalian yang kita baca agar kita selamat dari kehancuran dunia ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika dunia ini dihancurkan, ketika sangkakala ditiup, yang tersisa di muka bumi ini adalah makhluk yang paling jelek. Adalah makhluk-makhluk yang paling jelek. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali menimpa makhluk-makhluk yang paling buruk. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia adalah dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi jemaah sekalian, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa seburuk-buruknya makhluk. Siapa itu seburuk-buruknya makhluk? Maka Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, seburuk-buruknya makhluk adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua yang mempersekutukan Allah, yang menuhankan selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah, atau tidak mau menyembah kepada Allah sama sekali, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Sahabat merasa khawatir mereka menjadi seburuk-buruknya makhluk yang merasakan dahsyatnya hari kiamat, yang mendengarkan ditiupnya sangkakala. Maka mereka minta kepada Nabi SAW, doa apa yang kita baca ya Rasulullah, agar terhindar dari hal tersebut. Nabi SAW mengajarkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina." 3 kalimat. Yang pertama, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong. Itu maknanya kita minta tolong kepada Allah. Wa ni'mal wakil. Yang kedua, dialah sebaik-baiknya kita bertawakal. Itu maknanya kita harus bergantung hati, bertawakal hanya kepada Allah. Tawakkalna 'ala Allahi rabbina, ditegaskan lagi dengan kalimat yang ketiga, kami bertawakal kepada Allah Rob kami, dan menegaskan dialah Rob kita yang kita imani sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk, dan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itulah makna Rob.
Jadi jemaah sekalian, ini peringatan dari Nabi SAW agar kita tidak termasuk orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat tersebut. Kemudian ada hadis juga yang menyebutkan jarak antara tiupan pertama dan kedua. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainan nafkhatain arba'in." Di antara dua tiupan adalah 40. Abu Hurairah ditanya, apakah maksudnya 40 tahun? Beliau tidak mau menjawab. Atau 40 bulan? Beliau tidak mau menjawab. Atau 40 hari? Beliau tidak mau menjawab. Karena mungkin beliau tidak tahu, maka beliau tidak menjawab. Nabi SAW hanya mengatakan 40. Tapi ada sebagian riwayat, namun bukan dalam Bukhari dan Muslim, menyebutkan 40 tahun. Dan seringkali di dalam ayat-ayat dan hadis menyebutkan jumlah-jumlah adalah hitungan tahun. Jadi itu bukan waktu yang singkat. Siapa jemaah sekalian malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala? Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang nama beliau, yaitu Israfil. Akan tetapi semua hadis-hadis tersebut tidak lepas dari kritikan akan kesohihannya, kritikan terhadap sanadnya. Hanya saja Imam Ibnu Hajar rahimahullah telah menyebutkan adanya ijma' ulama, nama beliau adalah Israfil. Jemaah sekalian, ketika sangkakala ditiup, maka bumi bergoncang. Bagaimana keadaan manusia ketika itu? Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan dalam surat Al-Hajj ayat pertama dan kedua. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kamu. Sesungguhnya kegoncangan di hari kiamat adalah kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu engkau lihat, andai engkau bisa melihatnya, wanita yang menyusui anaknya meninggalkan anaknya tersebut. Perhatikan jemaah sekalian, hilang sudah rasa kasih sayang. Seorang ibu yang kita tahu bersama sangat menyayangi anaknya, apalagi anaknya masih kecil, masih menyusui. Tapi ketika itu saking takutnya, dia tinggalkan anaknya. Maka kita bisa membayangkan bagaimana rasa takut manusia ketika itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan semua wanita yang hamil langsung keguguran karena saking dahsyatnya goncangan di hari itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan engkau lihat manusia ketika itu mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Mereka hanya bergoncang, mengikuti goncangan bumi ini karena azab Allah yang sangat dahsyat. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang-orang yang saling mencintai, tidak ada hubungan kasih sayang mereka yang akan terus bertahan. Semua hubungan saling mencintai, semua hubungan kasih sayang, pertemanan, pernikahan, ayah dan anak, tetangga, semuanya akan putus, menjadi saling bermusuhan dan saling tidak peduli antara satu dengan yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang punya hubungan dekat pada hari itu menjadi saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayah dan anak bermusuhan,
Ibu dan anak bermusuhan, suami istri bermusuhan, dan tidak ada lagi kepedulian kepada yang lain. Allah sebutkan di surat Abasa, mulai dari ayat ketiga, ayat ke-33. Fa'idha ja'atis sakhah, yauma yafirrul mar'u min akhih. Maka apabila datang hari kiamat, hari ketika seseorang lari meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abih, dan meninggalkan ibu dan ayahnya. Dia nggak peduli lagi kepada ibu dan ayahnya. Masing-masing hanya peduli kepada diri sendiri. Wa sahibatihi wa banih. Begitu pula istri dan anaknya. Dia tinggalkan, dia tidak peduli. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap mereka di hari itu memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Maksudnya hanya peduli pada diri sendiri. Karena takut akan keselamatannya, takut azab Allah, nggak peduli lagi dengan orang lain. Begitu pula Allah ingatkan di surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Dan apabila ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab di